Yunshi, tanda tangani saja kontrak ini. Bantu Paman melunasi utang judi, Paman akan menanggung hidupmu. Tidak, ini satu-satunya sandaranku. Tidak tahu diri. Kalau hari ini tidak tanda tangan, jangan bermimpi bisa keluar dari aula duka ini hidup-hidup. Temani saja orang tuamu di liang kubur. Anggap saja pada detik aku mengira akan jatuh ke jurang. Cahayaku. Muncul. Memaksa orang lain menandatangani dokumen pengalihan harta, termasuk tindak perampokan, hukuman minimal 10 tahun. Shen Yangqi, kamu datang mau apa? Ini urusan keluarga Su. Mulai sekarang, semua urusan keluarganya. Aku yang tangani. Orang tuamu sudah menitipkanmu padaku. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu tersakiti. Tak terbayangkan, gadis bisu yang dulu tak berani mengangkat kepala di belakang pengacara Shen, besok malah akan mewakili kota Tan ikut final kejuaraan nasional taekwondo. Apa kau pantas memanggilnya gadis bisu? Kalau pengacara Shen dengar kau menyebut belahan jiwanya, hati-hati mendapat surat peringatan pengacara. Aku bukan lagi kelinci kecil yang harus bersembunyi di balik perlindunganmu. Paman, aku ingin berdiri sejajar denganmu. Kamu bersedia menikahi ku? Kamu bersedia menikahiku? Su Yunshi, lelucon seperti ini hari ini, jangan diulang lagi nanti. Kamu ada pertandingan besok. Seharusnya kamu beristirahat. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar menyukaimu, Yanqi. Yanqi, ini semua salahku. Menumpahkan ini padamu. Cepat bersihkan. Jangan sampai masuk angin. Maner, bajumu juga basah. Aku akan mengantarmu mengganti pakaian. Kebetulan besok Yanqi juga akan ke arena pertandingan. Malam ini, kamu tidur saja di sini. Besok pagi, kalian berdua pergi bersama. Ya. Ternyata Yanqi tidak menerima pengakuanku, karena sudah punya orang yang disukai.
Pelatih, aku setuju untuk mengajar di Irlandia. Irlandia berjarak 9.000 km lebih dari kota Tan. Bukankah kamu bilang tidak ingin jauh dari keluarga? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Bertengkar dengan keluargamu? Tidak, aku rasa keluar negeri bisa belajar lebih banyak. Pikirkan lagi, jika ke Irlandia, kamu tidak bisa pulang sesukamu. Ya, aku sudah memikirkannya. Tiga hari lagi, organisasi internasional akan atur jet pribadi. Hasil pertandingan hari ini menentukan apakah kamu bisa masuk mengajar di Dojang Kota Tan. Jangan meremehkan. Tapi aku, 2 hari lagi, harus pergi mengajar ke Irlandia. Jalan. Dia berasal dari kediaman Shen. Berarti tadi malam, dia tidur di sini? Tidur di ranjangnya? Kamu pasti Shishi kan? Aku sering mendengar Yanchi membicarakanmu. Sungguh seorang gadis yang cantik. Aku, calon bibi iparmu. Kelak, kamu panggil saja aku bibi. Jangan sungkan. Ah? Aduh, ingatanku ini hampir lupa. Shishi tidak bisa bicara. Sayang sekali wajah yang cantik ini. Oh ya, dengar dari Yanchi, kamu ingin mengajar di Dojang Kota Tan? Kebetulan sekali, aku kebetulan adalah juri pertandingan ini. Tapi, waktu pendaftaran sudah hampir ditutup. Kenapa aku tidak melihat formulir pendaftaranmu? Formulir pendaftaran ada di dalam tas. Aku ingin menyerahkannya di lokasi pertandingan. Begitu ya. Kalau begitu, serahkan saja padaku. Masih tidak naik? Oh ya, Shishi. Lawanmu hari ini, serangannya sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai terluka. Jika Shishi terluka, apakah kamu akan sedih? Tidak. Aku pikir, saat kamu bilang tidak sedih, itu bohong. Mari kita sambut juara umum kita, So Yun-si. Saat ini, kemuliaan adalah miliknya. Berikutnya, mari kita berikan panggung dan waktu kepadanya. Pidato juara. Ayo. Ayo, 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 ayo. Kamu orang bisu, kenapa ikut taekwondo?
Nanti meskipun menang, tidak bisa berpidato kemenangan, hanya bisa mempermalukan diri sendiri. Jangan takut, saat kamu nanti berdiri di podium tertinggi, aku akan berada di sisimu. Apa yang ingin kamu katakan, akan kuberitahu ke seluruh dunia untukmu. Jangan-jangan dia orang bisu yang hanya punya kekuatan, tapi tidak punya otak. Ya, pidato saja tidak bisa. Otaknya bisa mengikuti gerakan kakinya. Bahkan satu kalimat pun tidak bisa diucapkan. Dasar pengecut, kenapa dia bisa mewakili kita menjadi juara dunia? Memalukan. Turun sana, 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 turun sana. Turun. Turun, 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 turun. Jangan takut. Saat kamu berdiri di podium tertinggi kelak, aku akan berada di sampingmu. Yang ingin kamu katakan, akan kusampaikan pada seluruh dunia. Turun, turun, turun. Yanqi. Turun, turun. Yanqi, Man-Man kambuh asmanya. Inhaler penyelamatnya ada di ruang istirahat. Cepat ambil, cepat. Jika terlambat sedikit, dia tidak akan tertolong. Yanqi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Cepat pergi, cepat. Yanqi, jika terlambat, Man-Man tidak akan tertolong. Cepat ambil, ayo cepat pergi. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Yanqi, cepat pergi. Jika terlambat, Man-Man tidak akan tertolong. Man-Man akan celaka. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Cepat, Yanqi, cepat ambil. Shen Yanqi, kau mengingkari janji. Semuanya, mohon izinkan aku memperkenalkan. Nona Su Yunxi adalah anak angkat keluarga Shen. Ia mengalami trauma psikologis berat sehingga tidak dapat berbicara. Semoga kalian memakluminya. Dan hari ini, keluarga Shen memiliki kabar gembira yang luar biasa yang ingin kami bagikan. Nyonya Shen pasti akan mengumumkan pernikahan Su Yunxi dan Shen Yanqi. Aku dengar sebelumnya, anak angkat keluarga Shen adalah calon menantu keluarga Shen sejak kecil. Su Yunxi baru saja memenangkan kejuaraan nasional. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Keluarga Shen benar-benar sangat terhormat. Pernikahan Shen dan Lin. Pesta pertunangan diadakan besok. Pernikahan keluarga Shen dan Lin, pesta pertunangan diadakan besok. Ya ampun, pengacara Shen dan Nona Lin bertunangan. Mereka berdua memang tumbuh bersama, latar keluarga mereka juga serasi, tapi ku dengar pengacara Shen tidak tertarik pada Nona Lin. Aku tetap merasa pengacara Shen lebih cocok dengan juara Su. Nyonya Shen, apa alasan kamu memilih putri keluarga Lin? Martabat keluarga Shen tentu saja membutuhkan seorang istri yang cocok dengannya. Kesehatan fisik dan mental adalah dasar, kemampuan sosial yang luar biasa, dan kemampuan untuk menjaga hubungan dengan kalangan atas diperlukan. Ini menyangkut masa depan perusahaan Shen. Nyonya Shen tinggal menyebut nama Su Yunxi. Terukir di ketidakcocokan. Orang yang bahkan tidak bisa bicara, bagaimana bisa masuk keluarga Shen? Menjaga koneksi? Itu benar-benar tidak masuk akal. Lihat, pengacara Shen naik ke panggung. Pengacara Shen, kamu benar-benar akan menikah dengan Nona Lin?
Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku dan Nona Linman akan segera menikah. Aku dan Nona Linman akan segera menikah. Paman akan menikah. Kepergianku sudah benar. Bibi, kalau begitu besok siang kedua keluarga kita membahas rencana selanjutnya di restoran Rongde. Masih memanggil Bibi? Bu? Iya. Sudah. Besok kita harus ke restoran. Kita pulang dulu saja. Ayo. Orang tuamu sudah menitipkanmu kepadaku. Kelak, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Besok adalah 6 tahun kita saling mengenal, dan juga hari di mana aku sudah tidak menyukaimu lagi. Aku tidak menginginkanmu lagi, Shen Yanqi. Su Yunxi dengan sukarela mentransfer saham kepada Shen Yanqi sebagai balasan atas 6 tahun perawatan. Sekalian, selamat atas pernikahanmu. Shen Yanqi, 6 tahun ini, aku tidak berutang lagi. Visamu ke Irlandia sudah keluar, aku sudah kirimkan. Apa ini? Ini apa? Penutup puting. Besok pagi, aku dan Linman ada sesi foto pre-wedding. Kamu dan ibuku ke restoran dulu dan tunggu kami. Beraninya kau menggoda priaku, kau tunggu saja. Kak, Su Yunxi menggangguku. Bantu aku beri dia pelajaran. Tenang saja, kakak mengerti. Kak, kau baik sekali. Aku sudah sampai di restoran. Datanglah sendiri. Baik. Pengacara Shen, 1 jam, kalau kau tidak bisa datang ke Teluk Yuxia. Kau tidak akan pernah melihat keponakanmu lagi. Pengacara Shen, 1 jam, kalau kamu tidak bisa ke Teluk Yuxia. Kamu tidak akan pernah melihat keponakanmu lagi. Siapa kamu? Halo? Man, bukankah kamu pergi foto bersama Yanqi? Di mana Yanqi? Bu, Kak Yanqi bilang ada urusan. Dia meninggalkanku sendirian lalu pergi. Bu, bisakah ibu membantuku bicara padanya agar dia kembali? Foto pre-wedding sendirian. Betapa memalukan kalau orang lain tahu. Yanqi. Bu, angkat. Halo, Bu. Apa Yunxi sudah sampai di restoran bersamamu? Sudah. Dia sudah di restoran bersamaku. Kamu juga cepat datang. Baik.
Shen Yanqi, aku peringatkan. Kalau kamu tidak segera datang, aku akan mendorong Su Yunxi dari tebing. Baiklah, ingat rekam videonya, lalu kirimkan padaku. Shen Yanqi, kamu mengingkari janji lagi. Orang tuamu telah menitipkanmu kepada. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku kira kamu begitu istimewa baginya. Ayah. Pada akhirnya, di matanya, Bu, kau bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Dunia Baiklah, ini begitu Shen Yanqi, dingin. kau Gelap mau sekali. lihat kan? Tidak ada Aku yang akan menginginkanku merekamnya. lagi. Melompatlah, Aku datang mencari kalian. melompatlah, 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 melompatlah. Bu, di mana Sisi? Bukannya ibu bilang dia ada. Yanqi, kau sudah datang? Sisi di mana? Siapa suruh? Anak itu lamban, aku takut kau akan kembali menjemputnya. Yanqi, kau mau kemana? Yanqi, Sisi, kau di mana? Sisi, Yanqi, jangan melompat. Kau tidak boleh melompat. lepaskan aku. Jangan tarik aku. Sisi, Shen Yanqi, aku peringatkan kau. Jika kau tidak datang sekarang, aku akan mendorong Su Yunxi dari tebing ini. bagus. Ingat untuk merekam video saat dia jatuh. Kirimkan padaku. Shen Yanqi, kau melanggar janji lagi. Lompat, lompat. Seberapa putus asanya dia padaku. Sampai dia nekat mencari kematian. Aku yang mencelakai Sisi. Aku tidak menjagamu dengan baik. Sisi, kembalilah ya. Aku pasti akan menyatakan perasaanku. Baik-baik saja bersamamu. Teluk Yuxia, segera kirim tim penyelamat untuk menyelamatkan Sisi. Bagaimanapun, hidup atau mati, aku harus menemukannya, tidak peduli berapapun biayanya. Temukan pembunuh Sisi. Aku akan membalaskan dendamnya. Tidak bisa. Aku juga harus ikut mencari. Apakah ada kabar tentang Sisi? Tapi aku menemukan ponsel Nona Sisi. Su Yunxi sukarela menyerahkan sahamnya kepada Shen Yanqi. Sebagai balasan perawatan selama 6 tahun,
Sekaligus, selamat untuk pernikahanmu. Membalas budi perawatan. Apakah aku perlu? Selamat menikah. Kau pergi. Bagaimana aku bisa bahagia? Susu, kami di Bandara Irlandia tidak menemukanmu. Apakah bahan visa yang dikirim tidak sampai padamu? Aku akan bantu koordinasi dulu di sisi tim pengajar internasional. Jika kau dalam seminggu belum tiba, maka akan dianggap membatalkan diri. Orang tuamu menitipkanmu padaku. Kelak, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kau bersedia menikahiku? Jangan pernah lagi membuat lelucon seperti ini. Waktu pendaftaran ini hampir ditutup. Kenapa aku tidak melihat formulir pendaftaranmu? Jika Shishi terluka, apakah kau akan merasa sedih? Tidak. Apa ini? Jadi, kau sudah berencana pergi ke Irlandia dan meninggalkanku selamanya? Yanci, kamu akhirnya sadar. Ada kabar tentang Shishi. Dia melompat dari tebing setinggi itu. Tidak mungkin selamat. Kamu tidak boleh turun. Dokter bilang denyut nadimu bermasalah. Harus istirahat dengan baik. Aku harus mencari Shishi. Kamu istirahatlah yang baik. Aku akan membantumu mencarinya. Jika ada kabar tentang dia, aku akan memberitahumu. Tidurlah yang nyenyak. Begitu bangun dia pasti sudah kembali. Matamu terkena dampak dari luar. Stasis darah menekan saraf. Perlu menunggu stasis darah itu hilang agar bisa melihat dengan jelas. Apakah ada keluhan lain di tubuhmu? Tidak. Aku bisa bicara. Aku bisa bicara. Sebelumnya kamu pernah mengalami trauma psikologis berat menyebabkan tidak bisa berbicara. Sekarang, karena kembali mengalami trauma psikologis berat, kamu bisa bicara lagi. Oh, begitu ya? Dalam kondisimu sekarang ini, apakah kamu punya keluarga yang bisa merawat? Aku tidak punya keluarga lagi. Dengan kondisimu sekarang, perlu aku panggilkan perawat. Baik, terima kasih dokter. Kamu, perawatnya? Suaranya begitu indah. Ini aku. Apakah dia mengenaliku? Aku tidak menyangka. Dokter mencarikanku perawat, laki-laki. Kalau begitu, bagaimana kalau aku carikan yang lain? Tidak perlu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Siapa? Namamu? Aku. Siapa namamu? Tidak boleh membiarkannya tahu siapa aku. Kalau tidak, dia pasti akan mengusirku. Namaku. Chenmu. Chenmu? Apakah dokter bilang, kapan kamu bisa sembuh? Kurasa sekitar sebulan. Aku masih bisa menemanimu selama sebulan.
Gerakanmu sangat terampil. Apakah kamu sering merawat orang? Ya. Namun bertahun-tahun ini, aku hanya merawatmu seorang. Chenmu ada apa? Oh, tidak apa-apa. Pemulihan tubuhmu sudah hampir selesai. Kamu harus lebih banyak berolahraga. Bisakah aku mengajakmu berdansa? Aku belum pernah berdansa. Chenmu, ada apa? Tidak apa-apa. Kamu terluka? Aku sungguh tidak apa-apa. Kamu tidak perlu setegang ini. Aku tidak punya keluarga lagi. Kamu sekarang adalah orang terbaik bagiku di dunia ini. Aku ingin melindungimu dengan baik. Keluargamu mana? Ayah dan ibuku telah meninggal sejak aku masih kecil. Pamanku juga tidak mau aku lagi. Mungkin pamanmu tidak bermaksud begitu. Dia sedang mencarimu. Dia tidak akan mencariku. Aku mendengarnya sendiri berkata, agar aku mati. Bagaimana jika ada kesalahpahaman di baliknya? Jika ada kesalahpahaman, dengan kemampuannya, dia pasti bisa menemukanku sekarang. Tapi dia tidak melakukannya. Dia sekarang mungkin sedang berbulan madu dengan Lin Man. Mana ada waktu untuk memikirkanku? Kalau begitu, jika dia menemukanmu, apakah kamu akan menemuinya? Tidak. Halo, tagihan pasien di ruangan VIP. Sudah lama belum dibayar. Jika tidak dibayar, kamu tidak bisa tinggal di sini. Baik, aku akan bayar. Ikut aku ke lantai 1 untuk membayar. Baik. Chenmu? Waktu pembayaran hampir habis. Aku harus mencari perawat untuk membayar. Aku bisa melihat. Kamu sungguh bisa melihat? Itu. Bolehkah aku bertanya perawatku? Chenmu ada di mana? Aku ingin bertemu dengannya untuk memberitahukan kabar baik ini. Aku baru saja melihat. Dia berjalan menuju bangsalmu. Gadis yang sangat cantik. Andai saja ada kesempatan untuk mengenalnya. Kenapa tidak ada orang? Mungkinkah dia tahu kamu sudah sembuh, tidak membutuhkan dia lagi? Lalu pergi? Tapi aku belum membayar upah perawatnya. Jemput Sisi kembali ke kediaman Sen. Tuan, Nona ingin pergi. Pergilah dulu.
Minggir, aku mau keluar. Aku keluargamu. Ini rumahmu. Kamu mau kemana? Keluarga? Keluarga akan mengatakan, dorong ke jurang dan rekam. Keluarga akan mencariku setelah hilang lebih dari setengah bulan. Maaf. Saat itu aku sudah mengonfirmasi beritamu dengan ibu. Aku pikir itu telepon penipuan. Makanya aku berkata begitu. Permintaan maaf yang terlambat. Aku tidak butuh. Aku tahu. Apapun yang kukatakan tidak akan bisa menebusnya. Tapi berikan aku kesempatan. Percaya padaku sekali lagi. Ya? Tidak. Suyunsi yang dulu telah meninggal setelah jatuh dari tebing. Kita berdua sekarang tidak ada hubungan lagi. Hiduplah dengan baik bersama istrimu. Dan aku juga akan memulai hidup baruku. Shishi. Aku belum menikahinya. Kalau begitu kita juga tidak ada masa depan lagi. Nyonya Shen tidak menyukaiku. Aku seharusnya sadar diri untuk pergi. Aku akan meyakinkannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Masa depanku sudah tidak ada dirimu lagi. Sejak kau menginjak-injak ketulusanku, membiarkan orang lain berkali-kali menghinaku, aku sudah menyerah padamu. Jangan pergi. Aku berutang padamu seumur hidup ini. Biarkan aku membayarnya. Aku tidak perlu kau membayarnya. Ibu Su, gegar otakmu menyebabkan gejala sisa yang sangat tidak stabil. Kamu harus segera kembali ke rumah sakit untuk observasi ketat. Jika tidak, ada kemungkinan terjadi kondisi darurat. Baik, itu. Ada berita tentang Chenmu? Ada seseorang dengan ciri-ciri fisik yang kamu sebutkan. Terus mencarimu di rumah sakit. Kamu bisa datang dan melihat apakah itu dia. Baik, aku ke sana sekarang. Shishi, bagaimana perasaanmu? Kepalamu masih sakit? Atau apakah kamu lapar? Aku akan segera membelikan bubur kesukaanmu yang hangat. Shen Yanqi, kurasa apa yang kukatakan kemarin sudah cukup jelas. Karena kau tidak mengerti, maka aku akan lebih belak-belakan. Sekarang juga, lenyaplah dari pandanganku. Sekarang juga, segera, menghilang dari hadapanku. Shishi. Susu. Aku lihat kamu belum turun, jadi aku kemari mencarimu. Siapa dia? Dia adalah orang yang menarikku kembali ke dunia ini saat aku jatuh ke dalam jurang. Apa yang tidak bisa kamu berikan, dia memberiku keberanian untuk hidup dan perasaan dihargai lagi. Sekarang, tolong minggir. Perasaan dihargai. Dia memberikannya. Ini. Baiklah. Aku minggir. Chenmu, ayo kita pergi. Tunggu. Lepaskan aku. Maksudmu? Orang yang menyelamatkanmu dari jurang dan membawamu kembali ke dunia ini. Membuatmu memiliki keberanian untuk hidup. Dan membuatmu menghargai perasaan lagi adalah Chenmu? Tuan Shen, apa yang ingin kau lakukan? Jauhi dia. Ya, memang dia. Chenmu membimbingku melewati masa-masa tergelap. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi aku adalah Chenmu. Suyunsi, akulah Chenmu itu. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin, Chenmu. Di samping ranjang, aku menyuapimu. Di tepi jendela, kita menari bersama. Susu, jangan dengarkan dia. Dia menyelidikimu, dia mengarang cerita. Akulah Chenmu,
Jelas-jelas akulah yang merawatmu saat kau buta. Jangan percaya padanya. Ayo kita pergi, tinggalkan tempat ini. Ayo. Rumah sakit punya rekaman CCTV. Koridor rumah sakit, meja perawat. Suyunsi, kau tidak percaya padaku, tidak percaya ingatanmu. Kalau begitu sekarang kita pergi memeriksa CCTV, biarkan rekaman yang berbicara. Kau berani tidak? Baik, kita periksa CCTV. Ada apa ini? Aku lupa. Memori rekaman bulan lalu sudah penuh. Sebulan terakhir sudah dihapus. Susu, pria ini membohongimu. Dia baru mengaku sebagai Chenmu setelah kau menyebutkan namanya. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Susu, ayo pergi bersamaku. Susu. Bibi, dulu kamu menyebarkan berita pertunanganku dengan Dekak Yanqi di media. Sekarang seluruh kalangan atas, Kota Tan, membicarakan sedang menunggu pesta pertunangan keluarga Lin kita. Tapi sekarang Yanqi bahkan tidak mau menemuiku. Bibi, tolong aku bicaralah dengan kakak Yanqi ya. Asal dia mau mengiyakan, mengumumkan tanggalnya terlebih dahulu juga boleh. Man, putraku ini, sekarang hatinya sudah terpaut pada gadis bermargasu itu. Sekarang aku juga tidak bisa membujuknya. Hanya jika Suyunshi menghilang, kau baru punya kesempatan. Susu, ada apa? Kenapa? Jelas-jelas itu dia. Dia Chenmu. Tapi sejak sepasang mata ini, melihat kembali cahaya. Setiap kali aku mendekatinya, aku merasa tidak nyaman. Susu, aku hanya melihat matamu sudah sembuh, sedikit bersemangat. Apa yang kulakukan? Dia Chenmu. Dialah satu-satunya yang mengulurkan tangan padaku. Saat aku berada di jurang tergelap, dengan suara dan kebersamaan, menjadi tongkatku. Bagaimana bisa aku menyakitinya seperti ini? Chenmu, maaf. Aku hanya belum sepenuhnya beradaptasi. Tidak apa-apa, Susu. Melihatmu baik-baik saja, aku merasa tenang. Awalnya aku berencana, setelah kau keluar dari rumah sakit, aku tidak akan datang menemuimu lagi. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan perasaanku kepadamu. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Kamu satu-satunya harapan dan penopangku di masa-masa sulit itu. Tanpa kamu, mungkin aku. Kelak aku pasti akan membalas kebaikanmu 2 kali lebih baik padamu. Orang yang kucintai dari dulu sampai sekarang adalah Chenmu yang begitu peduli kepadaku, di rumah sakit merawatku dan membimbingku. Kalau begitu, mau keluar negeri denganku. Kamu belum bisa melupakan pamanmu yang tidak peduli hidup matimu. Tentu saja tidak. Aku akan mempertimbangkannya. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Man, kenapa kamu menculik kami?
Jika ingin menyelamatkan Su Yunxi, sekarang juga bawa KTP dan kartu keluargamu ke pabrik terbengkalai di Nanjiao. Jika aku tidak segera menikah dengan Shen Yanqi, seluruh penduduk kota Tan akan menertawakanku. Shishi, aku tahu dulu kamu menyukai pamanmu. Tapi sekarang kamu sudah punya pacar kan? Sudah waktunya mengembalikan milikku. Meminta susu membantu, bukankah kamu bisa bicara saja? Harus menculik kami ke sini? Karena aku ingin kalian berdua menghilang dari dunia ini. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tuan muda kedua keluarga Jia. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, aku akan meminta ayahku membuat hidupmu tidak tenang. Tuan muda kedua keluarga Jia. Aku sangat takut. Takut? Jika takut, segera lepaskan aku. Selama aku menikah ke keluarga Shen, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukankah kamu bermarga Chen? Kenapa jadi tuan muda kedua keluarga Jia? Tuan muda kedua keluarga Jia? Bagaimana mungkin dia pergi menjadi perawatku? Itu. Saat itu, uang sakuku diputus oleh ayah. Aku mengubah identitas dan mencari pekerjaan sebagai perawat untuk menghasilkan uang. Ternyata begitu. Mana kartu keluargamu? Aku tidak akan menikahimu, orang yang kucintai, hanya Su Yunxi. Berhenti di sana. Jika kau berani melangkah lagi, aku akan menghancurkannya. Seandainya tahu akan begini. Dulu saat menculikmu, aku seharusnya membunuh, lalu membuangmu ke laut. Orang yang menculikku dulu? Kau? Betul aku. Dan dulu. Saat Shen Yanqi menelepon Ibu Shen, memastikan keselamatanmu, aku berbohong padanya bahwa kau bersama kami. Dia salah mengira itu panggilan penipuan. Kenapa kau melakukan itu? Karena orang yang dia cintai adalah kau, bukan aku. Jika kau tidak mati, bagaimana Shen Yanqi bisa mencintaiku? Lepaskan susu, lalu serahkan diri. Aku bisa membebaskan keluarga Lin. Shen Yanqi, kita kan tumbuh besar bersama sejak kecil. Apa kau yakin ingin melihatku ditertawakan semua orang di kota? Aku tidak punya perasaan untukmu. Dalam hidupku, yang kuperdulikan hanyalah Sisi. Bagus. Bagus sekali. Kalian bertiga, pergi mati saja semuanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shen Yanqi, lepaskan aku. Cepat pergi. Lepaskan. Susu. Lepaskan aku. Cepat pergi. Lepaskan. Susu. Aku ingin berterus terang. Sebenarnya, aku bukan Chenmu. Kamu bukan Chenmu? Jadi? Sejak aku melihatmu pertama kali, aku sudah sangat tertarik padamu. Maafkan aku, telah menggunakan identitas Chenmu untuk mendekatimu. Aku ingin bersamamu. Sampai hari ini, aku melihat Shen Yanqi melindungimu tanpa memedulikan nyawanya. Barulah aku menyadari, dialah yang benar-benar mencintaimu. Aku juga bisa merasakan
kamu tidak bisa melupakannya. Kamu bukan Chenmu. Lalu Chenmu yang asli siapa? Pamanmu. Kamu terluka? Tapi akulah Chenmu. Suyunshi, akulah Chenmu itu. Kamu tidak mungkin Chenmu. Di samping tempat tidur, aku menyuapimu makan. Di samping jendela, kita menari bersama. Rumah sakit punya rekaman. Koridor rumah sakit, meja perawat. Suyunshi, kamu tidak percaya padaku, tidak percaya ingatanmu. Kalau begitu sekarang kita pergi, cek CCTV, biarkan rekaman yang berbicara. Kamu berani tidak? Hati-hati. Shen Yanqi, kau baik-baik saja? Shishi, aku berutang terlalu banyak padamu. Bisakah kau memberiku kesempatan menebusnya?